Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang melawan disinformasi dan hoak. Sebelum itu, perkenalkan, saya Maudina Amanda dan ini teman saya. Saya Tulusna. Saya Iskarmiali. Saya Dera Fira. Selamat menyaksikan. Disinformasi adalah informasi salah yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk mengelabui penerima. Pembuat atau penyebar konten mengetahui bahwa informasi tersebut palsu, tetapi tetap menyebarkannya karena ingin mempengaruhi opini publik dan mendapatkan keuntungan tertentu atas tersebarnya informasi palsu. Sedangkan hoax adalah informasi palsu yang sengaja disebar untuk menipu atau menyesatkan orang. Tujuannya bisa untuk keuntungan pribadi, merusak reputasi seseorang, atau menciptakan kekacauan. Hoax memiliki tujuan yang lebih luas, sedangkan disinformasi memiliki tujuan yang lebih spesifik dan terarah. Pembuat disinformasi biasanya memiliki motivasi yang lebih kuat dan terorganisir dibandingkan dengan pembuat hoaks biasa. Disinformasi seringkali disebarluaskan secara terorganisir dan melalui berbagai saluran, sementara hoaks dapat menyebar secara organik melalui mulut ke mulut atau media sosial. Yang pertama, satir atau parodi. Satir adalah konten yang dibuat untuk menyatakan sindiran pada seseorang, sebuah organisasi, pemerintah, atau masyarakat dengan menggunakan parodi, ironi, atau sarkasme. Yang kedua, false connection. Informasi ini menggunakan judul, gambar, atau caption yang tidak berhubungan dengan konten beritanya. Yang ketiga, konten menyesatkan. Konten menyesatkan adalah penggunaan informasi untuk membingkai suatu isu atau individu tertentu. Yang keempat, konteks yang salah. Konten ini berupa informasi benar yang disampaikan dalam konteks yang salah. Yang kelima, konten tiruan. Tipe disinformasi ini adalah konten yang dibuat menyerupai sebuah sumber asli dengan tujuan untuk mengelabui pembaca. Yang keenam, konten yang dimanipulasi. Konten jenis ini berasal dari konten asli yang dimanipulasi baik untuk sekedar iseng, memprovokasi pembaca, menyebarkan propaganda, maupun untuk kepentingan politik. Yang ketujuh, konten palsu. Konten palsu juga disebut sebagai bogus atau fabricate content. 100% diciptakan dengan sengaja untuk mengelabui pembacanya. Kerusakan reputasi. Berita bohong yang tidak benar dapat merusak citra seseorang atau lembaga, menyebabkan kerugian finansial, dan mengganggu hubungan sosial. Polarisasi sosial. Disinformasi seringkali digunakan untuk memicu perpecahan dan permusuhan di masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap institusi. Penyebaran disinformasi secara terus-menerus dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi seperti pemerintah, media, dan ahli. Kepanikan dan kekacauan. Berita bohong yang terkait dengan bencana alam, kesehatan, atau keamanan dapat menimbulkan kepanikan dan kekacauan di masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kerugian material dan bahkan korban jiwa. Pengaruh pada demokrasi. Berita bohong yang disebarluaskan secara masif dapat memanipulasi opini publik dan mengarahkan pilihan masyarakat pada calon atau kebijakan tertentu.
Kerugian ekonomi. Disinformasi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Misalnya, berita bohong tentang produk tertentu dapat menyebabkan penurunan penjualan atau berita bohong tentang kondisi pasar dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak stabil. Untuk mencegah disinformasi dan hoaks, penting untuk selalu berhati-hati dan kritis terhadap informasi yang diterima. Langkah pertama adalah memeriksa sumber informasi. Pastikan informasi berasal dari sumber yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Jika sumbernya tidak jelas atau meragukan, ada kemungkinan informasi tersebut palsu. Kemudian, verifikasi fakta dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber. Carilah berita yang sama dari media resmi atau situs cek fakta seperti turnbackfacts.id untuk memastikan kebenarannya. Jangan mudah percaya pada informasi yang memiliki judul sensasional atau provokatif tanpa membaca isinya dengan teliti. Selain itu, perhatikan juga kejanggalan seperti kesalahan ejaan atau tata bahasa yang buruk, serta cek apakah informasi tersebut sudah kadaluarsa atau dikeluarkan dari konteks aslinya. Mengembangkan literasi digital sangat penting agar mampu mengenali ciri-ciri disinformasi. Hindari langsung menyebarkan informasi sebelum memastikan kebenarannya. Selalu sharing informasi terlebih dahulu untuk mencegah penyebaran lebih luas. Jika menemukan informasi yang salah atau palsu, laporkan kepada pihak terkait seperti Kominfo atau platform media sosial tempat informasi tersebut ditemukan. Akhirnya, berkontribusilah dalam mengedukasi orang-orang di sekitar, terutama mereka yang belum terbiasa dengan media digital. Dengan meningkatkan kesadaran dan bertindak secara tanggung jawab, kita dapat membantu mencegah dampak buruk dari disinformasi dan hoax. No hoax.